Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, semoga kita tercatat di sisi Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sebab orang yang pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam ayatnya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kufur kepadaku. Allah berjanji di dalam ayatnya yang lain, orang yang pandai bersyukur nikmatnya akan ditambah. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang inti daripada ayat ini adalah Ibrahim, ayat yang ke-7 ini, siapa yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya azabnya Allah amatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Sabtu pekan pertama ba'da subuh di Masjid Al-Ikhlas Palm Spring. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Terakhir materi kita pada 2 bulan yang lalu insya Allah ya, yaitu kita sudah menyelesaikan sunnah nomor 20. Sunnah-sunnah ketika bertemu dengan orang lain. Adapun pagi hari ini kita akan masuk pada sunnah yang ke-21 dalam daftar isi di buku tersebut. Tentang apa? Tentang sunnah ketika makan. Sunnah-sunnah ketika makan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang makan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat dipastikan banyak kaum muslimin khususnya di negeri kita ini yang masih belum mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Sebagai bukti konkretnya adalah kita masih banyak melihat di sana sini, kita saksikan di berbagai tempat dan kesempatan kaum muslimin yang mereka ketika makan sambil berdiri misalnya, atau misalnya lagi mereka makan dengan tangan kiri, bahkan mereka cenderung menggandrungi beragam jamuan makan ala barat, ala orang-orang kufar seperti standing party dan seterusnya. Keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya dai-dai, ustadz-ustadz gaul yang beropini bahwa etika Islam yang mereka kenal itu adalah cocok untuk orang Arab. Sunnah Rasul itu cocok diterapkan pada budaya orang Arab. Dan mereka mengatakan yang lebih keren itu adalah mengikuti budaya orang-orang Barat. Bahkan mereka mengatakan ini jauh lebih baik. Waliyadzubillah. Tanpa sadar maka Islam yang melekat pada dirinya telah lepas. Karena ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua, syahadat Rasul, persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu konsekuensi dari syahadat Rasul tersebut adalah dia wajib menjalankan semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh membenci, meninggalkan sunnah Nabi dengan mengganti yang lain. Karena tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabnya Al-Quran. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan al-islamu huwas sunnah wa sunnatu hiyal islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Nggak bisa dipisah. Mengaku menjadi orang Islam harus ikut sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul itulah Muslim. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Ini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Oleh karena itu, maka pagi hari ini saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengenal bagaimana makan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan sesuai sunnah Rasul.
Bapak Ibu sekalian, agar materinya tertata dengan baik, materi sunnah ketika makan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan. Yang kedua, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Dan yang ketiga, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah makan. Ada sebelum, ada ketika, dan ada sesudah makan. Baik, kita awali lebih dahulu petunjuk Nabi sebelum makan. Kalau kita lihat di buku panduan kita yang kita bahas sebulan sekali di Masjid Al-Ikhlas ini, di sini disebutkan sunnah-sunnah sebelum makan, itu disebutkan 5 poin. Yang pertama, membaca bismillah atau tasmiyah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Yang kedua, kalau kita lihat di buku ini ya, buku ini, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, terlebih dahulu makan makanan yang terdekat, yang paling mudah untuk dijangkau. Yang keempat, membersihkan makanan yang jatuh, kemudian memakan sisanya yang bersih. Dan yang terakhir, yang kelima, makan dengan 3 ruas jari. Ini sebelum makan. Maka mari kita lihat apa petunjuk Nabi sebelum makan. Kita tambahkan dengan dalil-dalil petunjuk Nabi yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Kita bahas yang pertama, petunjuk Nabi sebelum makan. Yang pertama adalah makanlah makanan yang halal. Di buku ini nggak ada nih. Makanlah makanan yang halal. Karena jika tidak, akan menjadi sebab doa tidak terkabul. Orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, maka doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Yang menunjukkan kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Dalilnya ada di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan dibuka jilid 4, riwayat Muslim dan Tirmidzi. Nomornya di awal-awal, nomor 1717. Nomor 1717. Mari kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1717. Ya. Silakan. Ya, dari awal, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Silakan. sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Baik. Allah itu memiliki asmaul husna thayyib. Allah itu maha thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib artinya adalah Allah itu terhindar dari segala aib dan kekurangan. Itu namanya thayyib. Dan Bapak Ibu kalau melihat di daftar Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah yang mulia, itu nggak ada thayyib. Yang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Malik, dan seterusnya. Al-Zahir, Al-Batin, Al-Awwalu, Al-Akhiru, dan seterusnya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nggak ada thayyib. Nggak ada. Makanya nama-nama Allah itu tidak terbatas 99 nama. Buktinya hadis ini. Allah memiliki nama At-Thayyib. Apa itu arti At-Thayyib? Terhindar, Allah tidak terkena pada aib dan kekurangan. Allah tidak memiliki aib dan tidak memiliki kekurangan. Baik, kita lanjutkan. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Silakan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ulang lagi.
Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita yang dimaksud di sini. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Nah, nanti kita akan pelajari. Kita akan bahas hadis ini. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul. Memangnya apa itu perintah Allah? Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Para rasul pun juga diperintahkan yang sama. Maka Nabi membacakan firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya Al-Mu'minun ayat 51. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Silakan. Allah berfirman, silakan. Wahai para rasul. Stop. Lihat Bapak Ibu, ketika Nabi menukil ayat Allah, membacakan firman Allah, Nabi tidak mengawali dengan ta'awudz. Nabi tidak mengawali dengan basmalah. Tidak perlu. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus bisa membedakan membaca Al-Quran dengan berdalil. Membaca Al-Quran, baca ta'awudz. Kalau di awal ayat, baca basmalah. Di awal ayat, kecuali surat At-Taubah. Di awal ayat tidak perlu baca basmalah. Tetapi ketika kita berdalil, nggak perlu baca ta'awud, nggak perlu baca basmalah. Contoh, ada seorang dai, dia misalnya nih berkata itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita para jamaah untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Enggak perlu ta'awud karena Anda sedang berdalil, Anda bukan sedang baca Al-Qur'an. Rasul ini berdalil, makanya nggak perlu baca ta'awudz. Bisa dibedakan ya? Bisa. Jadi ini ada satu kekeliruan, gitu ya. Jadi kalau kita, tolong dibedakan baca Al-Quran dengan berdalil. Misalnya ada seseorang, yaitu yang dia misalnya menyebutkan di dalam kajiannya dia mengatakan misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah keistimewaan berupa telaga, dan telaga itu bernama Al-Kautsar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, berarti dia berdalil nih. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Enggak perlu. Anda tidak perlu ta'awud dan tidak perlu basmalah. Karena Anda sedang berdalil. Anda tidak sedang membaca Al-Quran. Buktinya ini contohnya. Baik, ulang lagi Pak Dedi. Ulang lagi. Faqala, silakan. Allah berfirman. Oh, Nabi menukil firman Allah Ta'ala. Apa itu bunyi firmannya? Gak ada ta'awud. Lanjut. Wahai para rasul. Langsung ayatnya. Silakan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Terus. Dan kerjakanlah amal yang soleh. Terus. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat apa itu? Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan. Dan Allah berfirman. Nabi nggak baca ta'awud lagi. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Langsung ayat karena Nabi sedang berdalil, bukan membaca Al-Quran. Lanjut teruskan. Makanlah di antara rizki yang baik-baik. Terus. Yang kami berikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Silakan. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Ash'asa akhbara. Silakan. Dengan rambut kusut yang penuh debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Ya Rabb, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram. Silakan. Seraya mengatakan, Ya Rabbi,
Ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanannya haram. No. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dibesarkan dengan yang haram. Mulai kecil dikasih makan sama orang tuanya barang haram. Terus kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan karenanya? Mana mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau begitu, makanlah makanan yang halal. Jangan mengkonsumsi makanan yang haram. Doa tidak diijabah. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit saja Bapak Ibu. Hadis yang kita dengarkan tadi. Riwayat Muslim dan Tirmidzi tadi itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yang kita dengarkan tadi, banyak sebenarnya. Singkat aja. Nomor 1, pelajaran yang bisa kita ambil. Dari hadis tadi bisa kita dapatkan keterangan bahwasannya Nabi dan Rasul juga terkena beban syariat. Para Nabi dan Rasul juga terkena beban syariat. Sebagaimana kaum mukminin. Orang beriman disuruh memakan yang baik-baik. Para nabi dan rasul juga disuruh memakan yang baik-baik. Allah memerintahkan orang beriman untuk bekerja, mencari nafkah yang halal. Nabi dan rasul pun juga diperintahkan untuk bekerja, mencari nafkah yang halal. Berarti kalau gitu nabi dan rasul itu kena beban juga syariat. Sama. Orang-orang beriman juga demikian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah temukan nabi itu yang nganggur, itu tidak ada. Semua nabi itu kerja. Bapak Ibu kalau pengen tahu dalam Al-Quran, oh banyak. Semua nabi itu bekerja. Tidak ada kemudian yang nganggur. Contoh, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan ayatnya, surat nomor 21. Minta tolong dibantu, surat 21 itu surat apa? Al-Anbiya. Ayatnya Bapak Ibu ayat 80. Kita dengarkan Al-Anbiya ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, Al-Anbiya 80. Silakan. Dan kami ajarkan pula kepada Daud. Kami ajarkan kepada Daud, apa itu? Yakni cara membuat baju besi untukmu. Cara membuat baju besi untukmu. Terus. Guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Baik. Nabi Daud alaihissalam. Maka terkenal keahliannya dengan pandai besi. Ya, dalam hal ini. Kita lihat lagi surat nomor 20. Surat nomor 20. Surat Toha. Ayatnya adalah ayat yang ke-18. Surat Toha ayat 18. Ya, kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Dia Musa berkata. Apa kata Musa alaihissalam? Ini adalah tongkatku. Terus. Aku bertumbuh padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya. Terus. Untuk makanan kambingku. Tuh, seperti itu. Nabi Musa alaihissalam pengembala kambing. Kita lihat lagi Bapak Ibu di dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya, nomor asli ya, di nomor asli. Nomornya 2379 Muslim 2379. Kita lihat tentang Nabi Zakaria. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakariya'u najjaran. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Tidak ada yang nganggur, semua bekerja. Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul untuk bekerja, mencari nafkah yang halal. Begitu juga orang-orang mukmin. Kita dengarkan lagi terakhir, Sahih Muslim.
Coba dibuka, mohon maaf, Bukhari maksud saya, Sahih Bukhari, nomornya 2262, 2262 di nomor asli, 2262. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanama." Faqala ashabuhu wa anta faqala na'am. Nah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia mengembalakan kambing. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan nabi itu pasti pengembala kambing, mengembalakan kambing. Dia mengembalakan kambing, bukan onta ya. Karena kenapa? Karena kata para ulama, hewan yang susah diatur itu kambing. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kepada kita, sebelum para nabi itu terjun kepada umat yang susah untuk diatur, maka dia harus sabar mengatur hewan yang satu ini, yaitu kambing. Ya. Nggak ada pengembala onta, karena onta itu binatang nurut, sapi nurut, kambing. Coba lihat sapi, Anda pegang tali kekangnya, Anda tarik kemana saja ikut dia. Onta Anda pegang, apalagi onta di tempat penyembelihan onta kalau Idul Adha, ya di mana ini di Mekah. Itu ketika onta itu kepalanya dihadapkan, satu onta kepalanya dihadapkan ke arah kiblat, maka teman-temannya yang lain juga ikut menghadap ke arah kiblat. Karena onta itu kalau disembelih dalam keadaan berdiri. Beda dengan sapi dan kambing, harus direbahkan, dijatuhkan. Kalau onta tidak, dalam keadaan berdiri, maka kepalanya diarahkan kiblat, maka cukup bagian bawahnya, baru kemudian ditoreh, yaitu disembelih. Baik. Jadi onta nurut, kambing Anda pegang talinya, Anda tarik, berontak dia. Ya. Makanya kalau ada di Palm Spring orang wangil tuturane, nah saya nggak bilang kayak wedhus, nah. Ya harus sabar, itu loh ya. Anda kok begitu ya? Harus sabar. Ulang lagi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, silakan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia menggembalakan kambing. Lantas para sahabat bertanya, apa kata para sahabat? Termasuk engkau juga? Apakah engkau juga termasuk, wahai Rasulullah? Lanjut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Aku pun mengembalakan kambing dengan upah beberapa kirot milik penduduk Mekah. Loh, aku juga dikasih upah mengembalakan kambing mereka. Nabi aja bekerja. Jadi Bapak Ibu, maksud saya dari pelajaran yang pertama ini dari hadis yang tadi adalah ternyata Allah perintahkan Nabi dan Rasulnya serta orang-orang mukmin untuk mencari nafkah yang halal. Jangan yaitu seperti sebagian orang di luar sana yang mereka tidak bekerja, yang penting beribadah, mereka mengharapkan rizki itu datang. Nah, yang penting wiritan. Ada enggak yang model kayak begini? Ya, orang-orang sufi. Mereka yang penting di atas sajadah wiritan, mereka berharap rezeki itu datang. Jadi mereka kepingin meniru seperti Maryam. Ayo kita dengarkan kisah Maryam. Ali Imran ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 3, Ali Imran ayatnya ayat 37. Kita dengarkan ini. Maryam ayat 37. Silakan. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Terus membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab.
ya ini kamar khusus untuk ibadah. Maka dia mendapati makanan di sisinya. Lalu dia berkata, Zakaria berkata kepada Maryam, silakan. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dari mana makanan ini kau peroleh? Terus dia Maryam menjawab, ya, itu dari Allah. Itu dari Allah. Terus sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, tidak bekerja mendapatkan rezeki. Inilah yang dipakai dalil oleh orang-orang sufi. Sing penting wiritan, gak usah kerja. Itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tentunya ini pemahaman yang salah. Tentunya yang benar adalah bahwasanya para nabi dan rasul mereka juga diperintahkan untuk bekerja. Nabi saja bekerja, apalagi seorang laki-laki, maka dia harus bekerja. Adapun wanita tempatnya adalah di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Thayyib, Asmaul Husna. Artinya Thayyib, terbebas dari segala aib dan kekurangan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Mana dalilnya? Allah itu namanya tidak terbatas pada 99 nama. Dalilnya di surat nomor 31 Bapak Ibu. Surat Luqman. Kita dengarkan surat Luqman ayatnya ayat 2. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, terus, dan lautan menjadi tinta. Pohon semua di muka bumi jadi pena, lautan di muka bumi ini jadi tintanya. Terus, dan ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya. Bayangkan, 1 lautan kering ditambah 7 lautan lagi. Iya, untuk menulis kalimat-kalimat nama-nama Allah. Lanjut. Niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maka tidak terbatas 99 nama Bapak Ibu. Salah satunya Thayyib. Berarti kalau ditambahkan 100. Yang kita ketahui kan 99. Nambah 1 ini Maha Thayyib. Allah memiliki nama Thayyib. Ya. Baik, nomor 3 sekarang. Allah hanya menerima amalan yang baik saja. Amalan yang tidak baik maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan amalan dikategorikan baik syaratnya 2. Yang pertama dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan kan tadi dalilnya di depan. Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sampai rambut bajunya kusut, masai, berdebu. Lalu dia mengangkat tangan ke langit sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. No, Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya laki-laki yang dibicarakan dalam hadis tadi sudah memenuhi syarat doa terkabul. Orang ini mestinya doanya dikabulkan oleh Allah. Karena telah memenuhi syarat. Loh memangnya apa syaratnya yang dia lakukan? Kok tadi dipastikan mestinya doanya terkabul? Yang pertama Bapak Ibu, orang itu musafir. Karena tadi disebutkan melakukan perjalanan jauh. Doanya musafir, mustajab mestinya. Mustajab. Mana dalilnya doa musafir itu mustajab? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya jilid 4, nomor 2227. 2227. 2227. Coba. 2227. 2227. Apa benar? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW beliau bersabda. Nabi bersabda, salasatun tustajabu da'watuhum. Silakan. Ada 3 manusia yang doa mereka dikabulkan. 3 orang doanya mustajab, pasti dikabulkan. 1, al-walid. Silakan. Yaitu
orang tua. Doanya orang tua. Makanya ucapan kita yang keluar di lisan kita jangan sampai mengatakan kata-kata yang jelek kepada anak kita. Jangan sampai sering nyumpai anak. Jangan. Misalnya dengan mengatakan mandar kon ya. Nah itu enggak, jangan. Mudah-mudahan kamu ya karena enggak nurut sama mama. Atau misalnya kalimat vonis, enggak boleh. Kamu nakal ya, kurang ajar sama mama. Jangan, itu bagian dari doa. Ya, maka ucapkan ucapan yang baik yang keluar. Orang tua kepada anak itu mustajab doanya orang tua. Nomor dua, doa orang musafir. Wal musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Ini masuk orang ini sebenarnya. Yang ketiga, wal madlum. Dan doa orang yang terzolimi. Doanya orang yang teraniaya, terzolimi. Bahkan dalam riwayat yang lain, sekalipun dia orang kafir, kalau terzolimi, doanya tidak ada penghalang. Pasti dikabulkan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang tadi memenuhi syarat. Syarat yang pertama yang sudah dia lakukan, musafir. Mestinya dikabulkan ini. Syarat yang kedua, yang dipenuhi oleh orang itu. Mestinya doanya dikabulkan. Apa itu? Dalam keadaan kusut masai berdebu. Lu memangnya orang itu kalau pakaiannya, rambutnya kusut masai, lalu dia mengangkat tangannya, dia berdoa, itu dikabulkan. Dikabulkan Bapak Ibu. Dikabulkan. Iya. Makanya salah satu tata cara sholat minta hujan, sholat istisqa, itu kan pakaian kita dibalik. Jadi memakai baju terbalik kita ketika sholat istisqa, sholat minta hujan. Kita harus dalam keadaan hina. Seperti itu. Supaya Allah menerima doa-doa kita. Maka orang yang kusut masai berdebu, ya, pakaiannya, rambutnya, maka itu doa mustajab. Ada dalil pendukungnya. Ada. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Atau ini, Sahih Muslim. Sahih Muslim yang cetakan terjemahan aja. Nomor 2250. 2250. Sahih Muslim 2250. Ayo, cepat dikit. Kok sih? Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Berapa banyaknya orang-orang miskin yang kusut masai. Berapa banyak orang yang miskin yang rambutnya kusut, terus diusir dari muka pintu rumah orang. Terus ketika mereka meminta-minta. Terus seandainya si miskin itu berdoa kepada Allah. Sungguh seandainya si miskin itu berdoa kepada Allah Ta'ala, maka niscaya Allah mengabulkan doanya. Berapa banyak orang-orang miskin yang ditolak dari rumah ke rumah, nggak dikasih. Dalam keadaan pakaian yang lusuh, itu kalau dia ngangkat tangan, itu kata Nabi, pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Orang ini sudah memenuhi syarat, sudah musafir, rambutnya kusut masai, berdebu. Yang ketiga, mengangkat tangan lagi ke langit. Salah satu doa mustajab, tips doa mustajab sambil mengangkat tangan. Berdoa sambil mengangkat tangan. Mana dalilnya? Orang kalau mengangkat tangan doanya pasti didengar, dikabulkan oleh Allah. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Agak ke belakang nomornya. Agak ke belakang. Nomor 1635. 1635. Ayo. 1635. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya Allah Maha Malu dan lagi Maha Pemurah. Terus, Dia malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya. Allah itu malu kepada seorang hamba yang apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, maka kemudian Allah menolaknya dengan tangan kosong. Maka Allah itu malu kalau tidak memberi hamba itu apa yang dia minta. Jadi artinya orang itu kalau sudah mengangkat tangan ketika berdoa, pasti diijabah oleh Allah. Tapi Bapak Ibu harus tahu ya, tidak semua doa harus mengangkat tangan ya. Tidak, ya. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Doa yang mengangkat tangan itu Bapak Ibu sekalian adalah doa yang pada saat kondisi atau keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan di situ ada doanya. Itu baru mengangkat tangan. Sedangkan kalau keadaan atau kondisi
yang Nabi ajarkan pada keadaan itu doanya, ada doanya, maka tidak perlu angkat tangan. Contoh, doa masuk masjid ada doanya enggak masuk masjid? Maka tidak perlu mengangkat tangan karena ada doanya. Masuk masjid kan Allahumma ftahli abwabar rahmatik, enggak perlu mengangkat tangan. Keluar masjid kan ada doanya. Allahumma inni as'aluka min fadlik, enggak perlu ngangkat tangan. Semua keadaan, semua kondisi yang di situ ada doanya, enggak perlu angkat tangan. Contoh, masuk toilet, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Enggak perlu di depan toilet ngangkat tangan, enggak perlu. Keluar toilet ada doanya enggak? Ada. Ghufranaka. Enggak perlu mengangkat tangan. Mau menjima istri, ada doa enggak? Ada. Enggak perlu mau menjima istri. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Wah, apalagi ditujukan ke istri lagi. Wa jannibi syaitan. Ya, ma razaqtana. Enggak perlu mengangkat tangan. Ya. Contoh lagi, doa ketika kafaratul majelis, mengakhiri majelis. Subhanakallahumma. Saya masih banyak melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengakhiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nggak perlu. Karena di situ ada doa. Lah terus kapan kita mengangkat tangannya? Kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang Nabi tidak menjelaskan di situ ada doanya. Contoh, ketika mendengar ayam jantan berkokok, mengangkat tangan. Karena ayam jantan berkokok itu melihat malaikat rahmat. Kata Nabi, berdoalah yang banyak. Redaksinya Nabi nggak sebut. Maka ketika mendengar ayam jantan berkokok, ini ayam betulan ya, bukan ada dering HP loh. Bukan, berdoa kepada Allah. Contoh lagi, sepertiga malam terakhir, ya tahajud, berdoa kepada Allah. Nggak apa-apa, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab itu jauh lebih afdol. Contoh lagi, misalnya antara adzan dengan iqamah, adzan dan iqamah. Lu setelah adzan kan ada doanya, betul, itu nggak angkat tangan. Allahumma robba hadihi da'wati tamma, nggak usah angkat tangan. Allahumma robba hadihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'atsu maqama mahmuda alladzi wa'atta. Sambil menunggu iqamah baru angkat tangan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Allah maghfirli warhamni wajburni. Allah rabbi firli wali walidayya wa rabbana hablana, dan seterusnya. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kapan mengangkat tangan, kapan tidak mengangkat tangan, itu ada aturan mainnya. Baik, kita lanjutkan. Berarti orang tadi sudah memenuhi syarat. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu, orang tadi juga memenuhi syarat doa mustajab. Kenapa? Karena doanya memakai redaksi doanya para nabi dan rasul. Doa yang dia panjatkan memakai redaksi doa yang ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu lihat, kalau baca Al-Quran, semua doa dalam Al-Quran diawali dengan Rob. Tidak ada Allahumma. Semuanya Rob. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi firli. Rob. Semuanya pakai Rob. Nggak ada Allahumma. Sedangkan orang tadi, ya Rob, masuk orang ini sebenarnya. Memenuhi syarat orang ini. Tapi tetap tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia makan barang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai diambilkan dari rizki yang haram. Makanya haram itu ada dua, ada haram zat, ada haram sifat. Haram zat jenis makanannya babi, jelas haram. Haram sifat itu adalah dia mencari rizki dari pekerjaan yang syubhat. Lalu dia milikan minuman, air mineral. Maka ini bisa jadi haram masuk ke tubuh kita. Karena diambilkan dari rizki-rizki pekerjaan yang haram. Itu yang namanya haram sifat. Ada haram zat, ada haram sifat. Termasuk pakaian. Lah terus pakaian itu zatnya zat yang haram. Pakaian itu terbuat dari kulit, misalnya kulit buaya. Kulit misalnya hewan-hewan yang haram kita makan. Ikat pinggangnya dari kulit ular. Jaketnya dari kulit apa begitu ya. Nah ini nggak boleh yang seperti ini. Ya tapi kalau kulit lembu, kalau lembu nggak apa-apa. Ya. Atau bisa jadi pakaian biasa, tetapi pakaiannya, gamisnya, sarungnya diambilkan dari rizki pekerjaan yang syubhat, yang haram. Itu berdampak ibadahnya nggak akan diterima.
Termasuk dididik mulai kecil oleh orang tuanya, dikasih makan oleh orang tuanya, barang haram. Makanya kemarin ada anak bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini tidak bekerja Ustadz. Ayah saya tahu Ustadz, ibu saya juga tahu. Ayah saya ini pekerjaannya haram. Saya nggak sebut ya, pekerjaannya haram. Sudahlah, yaitu sebuah perbankan, sudah, itu aja. Haram jelas ini. Saya mau ndak mau diberi makan oleh orang tua saya. Terus gimana nasib saya dan ibu saya? Maka kata para alim ulama, fatwanya ada dua. Kalau tidak ada pekerjaan sampingan yang lain, satu-satunya sumber pendapatan itu adalah dari ayahnya yang bekerja dari pekerjaan yang haram tersebut, maka sebaiknya Anda bekerja. Atau ibu memiliki usaha sampingan. Itu. Tidak boleh terus menerus makan barang haram ini. Terus kalau misalnya saya tidak mampu, ya karena saya masih sekolah, ya bagaimana saya bisa bekerja? Maka kalau tidak punya kemampuan, misalnya ibu tidak punya keahlian skill untuk cari usaha sampingan, atau mungkin usia, faktor kondisi, atau antum juga tidak bisa berusaha, maka mudah-mudahan masuk fatwa ulama yang nomor 2. Apa itu? Boleh karena terkondisikan. Dalilnya mana kalau itu boleh? Karena terkondisikan. Saya kasih 2 dalil. Yang pertama Al-Baqarah ayat 173. Baca Al-Baqarah 173. Mau ndak mau, karena dia ndak punya kemampuan untuk bekerja, sedangkan dia diberi rezeki oleh ayahnya barang haram. Ya, Bapak Ibu sekalian. Al-Baqarah sudah ketemu? Ya, ayat berapa tadi? Al-Baqarah 173. Allah Ta'ala berfirman, Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Silakan. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai. Bangkai, terus. Darah. Terus. Daging babi dan daging hewan yang disembelih dengannya tanpa menyebut nama Allah. Lanjut. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya. Nah, terpaksa memakannya, mengkonsumsinya. Lanjut. Bukan karena menginginkannya. Terus. Dan tidak pula melampaui batas. Kemudian. Maka tidak ada dosa baginya. Nah, tidak berdosa. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 289, Tirmidzi 289, disebutkan, hadisnya panjang ini ya, Tirmidzi nomor 289. Ya. Baik, kita lewati aja. Panjang ini hadisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya adalah bahwasannya mengkonsumsi barang haram, maka doa tidak akan diijabah. Sekarang yang nomor 2 Bapak Ibu, petunjuk Nabi sebelum makan. Yang nomor 2. Haram hukumnya makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Haram. Tempat makannya, piringnya atau gelasnya terbuat dari emas atau perak. Haram, tidak boleh. Terkecuali kalau sekedar warnanya gold, warnanya silver. Ya, ini nggak apa-apa sekedar warna, bukan bahan bakunya. Ya, hanya sekedar warna, maka nggak apa-apa. Kenapa kok haram? Mari kita dengarkan. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2110 jilid 4. Kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2110 2110. Ya, poin B. Ya, silakan dibaca poin A-nya dari mana dulu itu hadisnya. Silakan Pak Dedi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Kita dengarkan ya poinnya langsung yang B. Silakan. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, terus sebenarnya ia menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. No, seperti itu. Berarti dia telah menuangkan ke dalam mulutnya
api neraka jahanam. Haram. Kita lihat lagi dalil yang lain. 2111 dari Hudzaifah radhiyallahu an. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an ia menuturkan, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Silakan. Janganlah kalian memakai kain sutra. Jangan memakai baju sutra untuk laki-laki. Untuk wanita boleh. Baju sutra nggak boleh untuk laki-laki. Teruskan. Ataupun dibaj. Terus. Dan janganlah minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Terus. Dan janganlah kalian makan dengan piring darinya. Terus. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak itu milik mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia ini, dan milik kalian nanti di akhirat. Itu adalah perhiasannya orang kafir di dunia. Maka untuk kita nanti di akhirat ini, emas, perak dan seterusnya. Oleh karena itu maka mereka yang bejananya, piringnya, sendoknya, gelasnya terbuat dari emas atau perak, maka ini menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Haram hukumnya. Saya tambahkan satu lagi, satu nomor berikutnya. Nomor 2112 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Silakan. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Gak bisa di akhirat pakai. Terus. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Maka dia tidak mungkin bisa minum khamar di akhirat. Dan khamar di akhirat lebih lezat daripada khamar yang ada di dunia ini. Teruskan. Dan barang siapa yang meminum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, maka ia tidak akan meminumnya dengannya di akhirat. Terus kemudian beliau bersabda, itu semua adalah pakaian ahli surga, yaitu sutra. Terus minuman ahli surga, yaitu khamar. Lanjut. Dan bejana ahli surga. Dan bejana tempatnya penduduk surga. Jangan dipakai ketika di dunia. Itu mereka orang-orang kafir yang melakukannya. Baik. Sekarang kita masuk yang nomor 3. Mengajak pembantu untuk ikut makan dan memberinya makanan tersebut. Ajak orang yang bekerja dengan kita, ya, pembantu rumah tangga, supir, ikut duduk bersama kita. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Bukhari. Yang terjemahan langsung aja nomor 24. Sahih Bukhari nomor 24. Kalau nomor aslinya nomor 30, nomor aslinya Bapak Ibu. Nomor aslinya nomor 30, ya. Bentar lagi kita akhiri. Nomor aslinya nomor 30. Silakan dibaca nomor 24. Dari betul, Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu. Dari Ma'rur radhiyallahu anhu ujarnya, saya bertemu dengan Abu Dzar di Robasa. Terus dia dan hamba sahayanya memakai pakaian serupa. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sahabat Nabi, memakai baju persis sama baju budaknya. Jadi bajunya sama, majikan sama budak. Abu Dzar dengan budaknya sama. Ya, bajunya. Terus lanjut. Saya tanyakan kepadanya, kenapa kamu kok pakai baju sama seperti budakmu? Lanjut. Apa sebabnya mereka memakai pakaian serupa? Teruskan. Jawabnya. Nah, silakan. Dahulu saya pernah memaki seorang yang mencela ibunya. Nah, saya dulu pernah mencaci maki ibunya. Ya, saya pernah menghina ibunya. Maka setelah itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Sehubungan dengan itu, Rasulullah menegur saya. Nah, Nabi mengingatkan saya, menegur saya, gara-gara saya menghina ibunya. Terus apa kata Nabi? Sabdanya, hai Abu Dzar. Hai Abu Dzar. Mengapa engkau maki dia dengan mencela ibunya? Kenapa kau maki-maki dia dengan menghina ibunya? Terus? Rupanya engkau masih berpikiran seperti jahiliyah. Rupanya kau ini memiliki perangai atau sifat jahiliyah. Berarti Bapak Ibu, saya hentikan dulu, hanya sekedar tambahan. Berarti kalau begitu jahiliyah itu ada dua Bapak Ibu. Jahiliyah itu ada dua. Ada yang namanya jahiliyah mutlaqah, ada yang namanya jahiliyah muqayyadah.
Jahiliyah mutlaqah itu adalah masa kebodohan, masa kesesatan yang menimpa seluruh dunia sebelum Nabi diutus. Semuanya sesat, semuanya dalam kejahilan, kebodohan sebelum Rasul diutus. Itu mutlaqah. Sedangkan yang nomor 2, jahiliyah muqayyadah, masa kebodohan, kesesatan, masa penyimpangan setelah Nabi diutus. Dan itu menimpa sebagian individu, sebagian orang, sebagian kelompok, tidak semua orang. Makanya kita kalau bicara jangan digebiar uya. Contoh, digebiar uya contoh. Kita lihat di layar kaca kita, sebuah berita, seorang ibu tega membunuh bayinya. Tega membunuh bayinya, 3 bayi dibunuh. Kan pernah kejadian itu ya. Dikasih air susu, yang di situ dikasih racun tikus di dalamnya. 3 bayi dibunuh, anak-anaknya yang kecil-kecil dibunuh sekaligus. Lalu kemudian kita berkata, lah iya, dulu bayi itu dikubur hidup-hidup. Sekarang dengan tega dikasih air susu, dikasih racun, dibunuh. Berarti kalau gitu sekarang jahiliyah abad milenial, jahiliyah abad 21, jahiliyah modern. Haram hukumnya mengatakan seperti ini. Berarti digebiar uya. Jangan. Yang jahiliyah itu orangnya. Jangan dipukul rata. Sebab tidak ada yang namanya jahiliyah mutlaqah. Wong Rasul sudah diutus. Quran sudah di tengah-tengah kita. Hadis Nabi sudah ada di tengah kita. Maka tidak ada jahiliyah mutlaqah. Yang ada jahiliyah muqayyadah. Seperti yang menimpa Abu Dzar. Katanya Rasul, rupanya kamu masih memiliki perangai perilaku jahiliyah. Padahal Rasul sudah diutus. Jadi menimpa sebagian orang. Menimpa sebagian individu. Tidak semua. Bisa difahami sampai di sini ya. Nah itu ya. Terus lanjut. Belum kelar. Silakan. Hamba sahayamu itu adalah saudaramu. Hamba saya, budakmu itu saudaramu juga. Oh sama-sama muslim. Lanjut. Atau pamanmu. Terus. Yang dititipkan Allah dalam tanggung jawabmu. Lanjut. Teruskan. Karena itu. Siapa saja yang mempunyai saudara yang menjadi tanggung jawabnya. Terus, lanjut. Hendaklah dia memberinya makan sama seperti apa yang dimakannya. Jangan dibeda-bedakan. Lauk pauknya majikan sama pembantu. Jangan dibedakan. Sama. Lanjut teruskan. Dan diberinya pakaian sama seperti pakaian yang dipakainya. Oh, gitu. Mestinya kita sama pembantu ini, Bapak Ibu sekalian. Kita biasa beli pakaian kalau baju di mana? Misalnya mallnya mall X. Maka untuk memberi pakaian pembantu ini, kita bawa dia ke mall itu. Silakan, mana yang kau pilih? Ternyata yang dipilih harganya lebih mahal. Ya itu rezekinya sudah. Jangan dikasih daster yang sudah kedaluarsa. Ya, ini mbak kawin mbak, ini mbak wis iki gak kegawe kok, enggak apa-apa pakiin aja. Loh bu masih bagus, enggak apa-apa. Bekasnya jangan. Anda beli pakaian itu di mana? Ya online Ustaz, selesai. Suruh dia online. Silakan milih mbak. Itu. Jangan dibeda-bedakan. Beras yang kita makan apa itu yang dimakan juga oleh pembantu kita. Mestinya begitu. Bahkan maaf Bapak Ibu ya. Dalam hadis Bukhari. Nabi itu tidak pernah menyebut yaitu budaknya atau pembantunya. Itu dengan gelarnya atau pekerjaannya. Jadi tidak pernah itu disebut ini pembantuku. Ini budakku enggak. Selalu dikatakan ini saudaraku seiman. Itu Rasul. Mestinya kita begitu. Kita kan sering ditanya, "Loh Pak, siapa itu Pak yang kemarin kelihatan?" "Oh, itu supir saya." Mestinya yang benar bukan begitu. Itu saudara saya yang membantu saya. Kedawan Ustaz. Ya. Tapi itu yang benar. Itu yang benar itu. Itu saudara saya seiman yang ikut membantu saya. Loh siapa itu Pak? Itu sekretarisku. Itu anak buah saya itu. Ya. Itu pembantu saya ya. Jangan sampaikan itu saudara saya seiman yang membantu saya. Bisa enggak kita terapkan ini? Oh, ya, baik insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dikit ya Bapak Ibu yang nomor 4 terakhir sampai 6. Nomor 4, hendaknya ketika dihidangkan makanan, tanamkan sikap tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Kenapa? Saya bacakan ini kitabnya, tidak kita bawa ini ya. Silsilah hadis sahih. Nomornya 544. Mari kita dengarkan. Silsilah hadis sahih.
nomor 544 dari Hasan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW saat dihidangkan makanan, beliau diperintah untuk memakannya, beliau menundukkan kepalanya, betul-betul ditundukkan sampai hampir menyentuh lantai, Bapak Ibu. Jadi Nabi ini kalau makan, itu Nabi betul-betul ditundukkan. Seraya bersabda, aklu kama yakulul abdu, wal jalisu kama yajlisul abdu. Aku makan sebagaimana budak juga makan. Aku duduk sebagaimana seorang hamba, seorang budak juga duduk. Jadi kemudian tidak menyombongkan, tidak congkak, tidak arogan. Ya. Maka nggak boleh tawadhu kalau dihidangkan makanan. Ya. Termasuk tidak boleh orang itu pamer dengan, Pak, mari Pak, icipi, ini masakan istri saya. Gak ada Pak, sak Palm Spring, paling enak kecuali masakan istri saya. Gak boleh. Gak boleh. Ya, gak boleh seperti itu. Ya, baik. Nomor 5, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Allah berfirman, nanti dibaca sendiri sesuai firman Allah surat Al-A'raf ayat 31. Surat 7 ayat 31. Dan yang terakhir nomor 6, makruh makan sambil berdiri. Makruh makan sambil berdiri. Tapi makruhnya adalah makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Larangannya tidak sampai pada hukum haram. Namun makan dan minum sambil duduk itu lebih utama. Artinya boleh. Makan sambil berdiri itu boleh. Boleh. Bahkan makan sambil berjalan. Boleh, ada dalilnya. Cuman yang lebih utama tentunya sambil duduk. Makanya ulama mengatakan hukumnya makruh. Mana dalilnya? Untuk khusus yang nomor 6 ini akan kami rinci penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Jadi insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini pada kajian-kajian berikutnya. Kita masih banyak ini yang belum kita bahas. Petunjuk Nabi ketika makan itu aja ada 23 Bapak Ibu. Ketika makan itu ada 23. Ya. Sebelum makan tadi ada berapa? 6. Ya. Nanti belum lagi setelah makan, ada 5 setelah makan. Ya, Masya Allah. Lengkap yang Nabi tunjukkan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.